Sumpah, ini sih belak-belakan banget. Deddy Mulyadi sindir keras pejabat seluruh Indonesia. Saya itu sebenarnya salah ini bersikap jadi gubernur tuh. Mengambil jalur yang sulit. Rumit, pengen orang Jawa Barat sekolah. Rumit, Pak. Rumit lagi apa lagi? Rumit Jawa Barat pengen jalannya terkoneksi. Rumit, Pak. Karena duitnya kan terbatas, harus didorong lagi 400 jadi 4 triliun. Rumit lihat rumah-rumah roboh nggak bisa. Rumit lihat Sukajadi kumuh. Rumit bereskan ku aing mah pas ya aing. Ayo kita sekarang lagi bikin acara lagi. Oke, sekarang para kepala dinas di Jawa Barat kita studi banding pendidikan yang sukses mana? Finlandia. Kita pergi ke Finlandia. Waduh, anjing mangkat aing ke Finlandia. Saya teh mantan DPR RI orang teh nyahon gitu. Ya nangan kepala sekolah seneng. Tahun depan ke Bali, Bu. Dibongkar anjir. Bener kata dia. Saya ini dilema jadi gubernur. Ya. Jadi Bapak cuman ngajuin 762 nih ya? Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja. Tapi saran saya Pak, saran nih. Siap. Pak, ajuin 5T Pak. Gak apa-apa, KPK dikasih 5T, tapi yang ngasih lu. Nampakkan Roy Suryo usai ditangkap pegang rompi orangnya sambil jinjing es teh. Mas Roy gimana kondisinya Mas? Mas Roy, bacotnya keluar Mas Roy. Gimana Mas akhirnya ditahan nih Mas? Maksud gue kenapa bajunya nggak dipakai nih coy? Nggak terima gue. Kayak lu gaya banget dipakai itu baju. Enak banget lu pengen dipatok ular lu. Selamat menempuh hidup baru Mas Roy dan Mbak Tifa, semoga jadi keluarga Samau. Maaf kok aku lega ya. Astaga. Buah apa yang paling manis? Buah selera. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetera channel. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kita selalu berjalan dengan lancar dari Sabang sampai Merauke, Bang sampai ke penjuru dunia. Pokoknya doa yang terbaik buat kalian semuanya. Guys, seperti biasa kita bakal ngebahas video-video yang lagi viral dan lagi hot banget. Pertama, kita akan keliling-keliling dulu di Jawa Barat, baru nanti kita bakal keluar Jawa Barat. Karena ada beberapa video yang viral yang mesti gue bahas. Kenapa? Karena gue greget banget gitu ya. Langsung aja yuk, tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKPN Play. Oke. Sampurasun wargi Jabar. Hari ini kita sedang berada di Museum Sri Baduga, tempat di mana berabad-abad sejarah, tradisi, dan kejayaan tanah Pasundan dirawat dengan begitu baik. Tapi hari ini kita tidak hanya akan bicara soal masa lalu loh. Dari ruang kudus sejarah ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi kas daerah. Penasaran nggak bagaimana laporan rekening kas umum daerah Provinsi Jawa Barat hari ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Realisasi penerimaan untuk hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan pukul 5 sore ini adalah sebesar 33.775.693.817 rupiah. Kenapa sih gue reaction ini? Gue lagi pengen ada provinsi lain yang berani seperti ini. Gue sih pengennya nantang Jakarta, gue jujur. Coba Jakarta ada nggak sih video di akun sosial medianya pejabatnya atau akun sosial media khusus Pemprov Jakarta gitu. Setiap hari diupdate gitu. Ada saldo kas berapa gitu. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya gue pengen nantang izin. Gue juga pengen nantang Banten. Ya, lalu yang ketiganya gue pengen nantang Kaltim. Ya. Lalu yang keempat gue pengen nantang Kalbar. Lalu yang kelima gue pengen nantang Lampung. Yang terakhir adalah Jawa Tengah. Bang, kenapa lo harus nomor satunya harus Jakarta? Ya karena kan itu salah satu provinsi yang APBD-nya gede banget kan gitu. Wajar dong kalau gue nantang nomor satu adalah Jakarta gitu ya. Iya dong, ya kan ibu kota. Tapi kayaknya impossible deh kalau Jakarta. Gue berharap beberapa provinsi yang gue sebutkan tadi berani seperti Jabar untuk membuat transparan seperti ini. Saldo kas disebutin tiap hari. Kalau berani yang gue sebutkan tadi, ya gue hapus, gue salut. Setidaknya masyarakat bisa tahu kan gitu. Tapi kayaknya impossible deh ya. Apa nih?
Wandi yang alami patah hati. Kenapa lagi Wandi? Mana Ratini? Iya. Ratini tuh boga selaki mau selaki na. Anaknya dia. Hah? Anaknya dia. Anak kunaon? Dia. Gila. Dia sekarang udah jadi dia. Ntar dulu, sebelum ngebahas lebih jauh, kadang gue bingung ya di era-era sekarang masih ada yang modelan begini, patah hati katanya langsung jadi stres, patah hati katanya langsung jadi gitulah. Ya. Yang paling menohok itu kan si Sugeng tuh. Kunaon? Nggak tahu juga sih bapaknya, tapi ada anaknya gila nih. Di mana anaknya? Nih, ini anaknya. Ibu Ratini. Oh ini Umurnya berapa? Ya? 20-an. 20-an. Gara-garanya apa ini? Hah? oh, kayak dipasung ya bukan sih? Obat apa? Obat ini mah. Obat-obatannya apa? Garahano. Nggak tahu juga sih. Garahano. Ini kenapa dikasih begini? Ngamuk Pak, ngamuk. Suka ngamuk. Oh, dipasung Ngamuknya di bener. mana? Ngerusak. Rusak makan itu katanya suaminya ibunya bocor. Bocor. Ibunya meninggal, suaminya kan? Suaminya meninggal. Dapat santunan 40 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini pernah frustasi mungkin punya pacar? Kamu teman nama lengkapnya siapa ini? Wiranto. Ya? Ini? Wandi Wiranto. Wandi Wiranto. Hah? Ayo.M. Oke. Wiranto Emon Abdurrahman Musa. Wah, mantap namanya. Lagi serius. Abdurrahman Musa. Pernah sekolah? Pernah dia Pak. Sekolahnya di mana? Di Surabaya. Sampai kelas berapa? Lulus Pak. Lulus. Iya. Pacarnya orang mana? Orangnya nggak tahu Pak dia. Pokoknya Terus dia diputusin? Iya. Frustasi. Akibat frustasi minum obat. Iya. Itu Pak. Obat. Obatnya apa biasa dikonsumsi? Itu obat cangkir. Hah? Obat cangkir. Obat cangkir di mana? Belinya, Bro? Di dalam kegelapan. Oh, di terang kegelapan. Bro, nama lengkapnya siapa? Jus kegelapan. Oke, jus gula batu, kotek. Mana ibunya? Ini yang kemarin nangis ya? Iya. Ini ada saya Pak. Ya, adiknya ya? Ini gembok ya. Uang 40 juta itu dipakai berobat ini. Yang santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dipakai ini. Yang alhamdulillah Pemprov Jabarnya masukin suami ibu jadi program penerima BPJS Ketenagakerjaan. Lah, gemboknya kemana itu? Ya, ayo, yuk, orang baik ke sini, ayo, ya. Keluar juga dia akhirnya. Ade melihat tuh. Kalau ambulan. Oh, mau dibawa ke rumah sakit ya? Ke tempat Sugeng itu kayak. Karena kan rada ini ya, nggak kembali ke sini nih. Pak Dem tuh kalau kemana pun ya, ampun nih, masyarakat tuh effortnya ke dia itu bener-bener gitu ya. Salut gubernur satu ini. Saya sebagai gubernur, tugasnya adalah menjaga rakyat saya untuk sekolah. Itu dulu prinsipnya. Karena saya gubernur, Pak. Tugas saya adalah rakyat saya untuk sekolah. Rakyat saya untuk sekolah itu ada 3 kualifikasi, Pak. Siap. 1, anak yang orang kaya. Anak orang kaya ini banyak tidak diterima di negeri pun sekarang sudah dapat di swasta. Beberapa swasta yang pengelolaannya baik hari ini sudah penuh, Pak. Saya kan cek, Pak. Dan mereka tidak daftar ke negeri, daftar ke swasta. Yang kedua adalah anak-anak yang berprestasi sudah otomatis dia terterima di sekolah negeri. Ya. Yang ketiga adalah anak-anak yang ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah, yang ekonomi kelas menengah ke bawah ini adalah potensinya 2. Diterima di negeri atau tidak sekolah sama sekali, karena ketika ke swasta dia tidak punya uang untuk bayar bangunan, bayar seragam, biaya bulanan.
kan seperti itu, plus ongkos menuju sekolah. Nah, sehingga kalau opsi kami menyampaikan pilihan angka 45 itu kan maksimal. Karena pada faktanya ada yang 30, ada yang 35. Seperti dulu satu kelas 50. Faktanya kan tidak satu kelas 50, hanya 20 kelas di seluruh Jawa Barat. Sehingga pada saat ini kami membicarakannya cuma satu, bagaimana cara anak-anak Jawa Barat sekolah. Andai kata anak Jawa Barat tidak diterima di sekolah negeri, kami juga akan mendampingi ke sekolah swasta. Tetapi standar beasiswa yang diberikan di tahun pertama kelas 1 2,7 juta. Ketika kami sudah menyampaikan ini, kan ada pernyataan lain lagi bahwa kami tidak terima biaya itu karena itu sangat murah. Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi buat sekolah negeri ditambah nggak boleh, tapi ketika ke sekolah swasta ditawarin kerjasama dengan uang sekian, nggak mau. Nggak boleh begini caranya. Apa yang akan terjadi? Keributan. Kalau Bapak menyampaikan nanti ada keriuhan nanti di sekolah swasta, pilih mana sebagai gubernur? Riuh di sekolah swasta atau riuh orang tua siswa yang tidak sekolah? Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah. Tegas tuh. Framing mulu sih kebanyakan. Tapi bodo amat lah yang framing. Intinya Bapak Kadem berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya para warga Jabar anak-anaknya harus sekolah. Namanya siapa? Hah? Frans. Asalnya mana? Sorong. Sorong Papua. Oh, dari Papua. Bapak sudah lama di sini. Kalau bilang Jawa Barat 30 tahun di Jawa Barat. Sudah KTP Jawa Barat? Udah berkeluarga? Sudah. Istrinya orang mana? Jampang. Orang Jampang. Punya anak? Itu. Bapak kawin sekali dalam hidup? Satu kali. Bagus. Bapak sakit apa? Stroke. Sudah berobat kemana? Belum berobat. Belum pernah berobat sama sekali. Kenapa? Nggak punya biaya. Sama berobat di orang-orang pintar di Sorong aja. Di mana? Oh, mau berobat orang pintar di Sorong. Oke, sama saya diongkosin nggak apa-apa. Ya. Tiket pesawat sampai Sorong. Selama ini sebelum Bapak kena stroke, Bapak kerja apa? Tidak proyek. Bangunan? Bangun proyek. Oh, bangunan. Pengusaha proyek. Bapak pernah jadi pemborong? 4 sekolah di Sukabumi juga sama Bapak. Oh, berarti Bapak pernah ya mapan lah? Iya. Dengan tim dari Kabupaten. Udah. Saya bekelin 30 juta. Buat di Sorong. Cukup saya. Nggak harus di orang mana ya, warganya sendiri, warga provinsi lain gitu, warga manapun dibantu bener-bener ya. Halo Bapak. Apa kabar? Oh, ini yang di Papua nih. Baik, alhamdulillah. Ini bener bapaknya? Bukan anaknya. Iya. Nanti Bapak di rekeningnya saya titipin uang 30 juta untuk bekal di sana, ya. Terima kasih Bapak. Bapaknya diurus di sana aja, di sini nggak ada yang ngurusnya, kasihan. Ya, boleh tahu nggak kenapa yang di Jawa Barat, yang di Sukabumi, saudara-saudaranya sama ibunya nggak mau ngurus? Mungkin karena sudah sakit Bapak. Karena kan sempat papaku kemarin tidak bisa bicara sama jalan. Ya kan kewajiban anak. Iya. Anaknya semua di sini jadi. Kalau yang di Bandung, yang di Sukabumi nggak punya anak? Ada tapi masih kecil, sekitar 3-4 tahun Bapak. Oh, masih kecil. Tapi yang di Sukabumi itu ibunya kandung? Bukan. Oh, ibunya masih ada, udah meninggal? Masih ada. Di mana? Ada di sini juga. Jadi mamaku tuh orang Jawa Timur, Malang. Pisah sama bapaknya, cerai? Iya. Pisahnya pada saat lagi ngeborongnya banyak ya? Iya, pasti. Bawa. Iya, tahu saya. Bohong sama saya. Jangan bohong sama Deddy Mulyadi. Iya tahu. Pada saat borongannya lagi banyak, ya kan? Bisa. Istri yang lama diceraiin, gitu kan? Dapatlah istri yang baru yang cantik, orang Sukabumi, gitu kan? Iya.
Bapak bohong sama aja saya. Bapak ini. Udah asal cocok lagi Bapak ini ya. Udah tahu ini pasti. Makanya kalau lagi banyak duit jangan tergoda sama wanita. Iya. Jangan suka buang istri tua kecuali ditinggalkan. Oh, ini salah. Tuh kan giliran setruk Iya. dibuang sama istri muda. Dibuang Waktu lu, Pak. banyak duit sama istri yang muda-mudanya. Udah nggak punya duit ditendang. Hati-hatilah. Saya kasih tahu. Sebenarnya dari konten ini banyak pelajaran sih menurut gue. Dan ini relate banget dengan teman-teman yang saat ini ya sedang memperjuangkan hidup gitu ya. Ada kan? Ya, relate nggak? Relate. Siapa? Ngaku nggak lo? Lu kalau lagi sukses lu banyak banget ya. Bidadari lu gila lu gitu blangsat aja. Jangan kayak gitu buat para laki-laki, jangan kurang ajar kali ya. Ini apa ini? Piket. Ini apa ini? Piket di mana? Di kantor terus jam 9 patroli Pak. Yang dipatroli naon tah? Spanduk, Spanduk benar harus harus baliho. Oh, harus dipatroli. Menurut saya nggak usah jauh-jauh patroli, spanduk bener baliho. Tuh tinggal itu. Nah, lu. Kantor kecamatan tuh. Ayo Wanera, ada Lu pada kerja apa sih lu pada? Gua mah. Cerap apaan? KNPI namanya. Oh, KNPI sekarang. Sebaliknya tidak dipasang di pohon. Pakai tihang, tadi dia kasih lubang, kasih tihang. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan saya kasih tuh camatnya. Jadi disiapin di sini, kasih lubang, ya kan? Kasih tihang yang bagus. Nanti kalau ada acara pasang, cabut lagi. Jadi tidak dipasang di pohon-pohon. Nanti saya kasih camatnya ada. Lagi ke Pamayana Pak. Ada pembagian Triseda katanya. Di sini ada siapa di kantornya? Pak Sekam. Pak Sekcam. Siap. Pak Sekcam. Kacamata ke mana? Menuju pemberian Motor Pak. Triseda yang 3. Oh, iya kuat. Babalatak ieu. Kantor kecamatan mun teu tinggali di luar. Bukan alit katutup ku ieu. Mohon. Udah wibawa kantor pemerintah mah tuh. Itu kayak hansip ieu. Ya numpuk di dieu. Ngadem kemarin itu gerbek kantor camat mana sih? Gue lupa itu. Yang kumuh banget itu. Sekarang nemu lagi Bapak Kadem ya. Oh iya Pak, bener Pak, kantor camat digerbekin aja tuh Pak. Kesel gue Pak. Suka pada gimana gitu Pak ya. Kan barang notos lalami Pak ya? Mohon Pak. Bisa dikeluarkan? Bisa Pak. Coba Pak Hansip. Iya, mending angkat dikeluarkan tuh. Dipikun Pak. Siapa? Ini mah tadi pijennya butuhan Hansipnya jadi duit Pak. Iya, di kilo. Tunggu selalila eta. Coba angkut. Baru seberapa orang dihitung. Nah, tuh. Angkatan. Nah. Sekarang Agustus sekarang tahun keberapa, Pak? Ini sekarang sudah mau Agustus lagi. Baligona can dibuka-buka 1 tahun, Pak. Ya nanti ada waktu dengan saya, Pak Camat, saya ajak keliling titik-titik yang harus secara bersama kita benahi. Kan Pemprov hari ini ikut bantu. Siap Pak. Ya Pak ya? Siap. Pasir Koja hari ini. 2 hari ini dengan sekarang sudah mulai bisa Cicadas, Sukajadi, Monju. Oh, pokoknya dibantuan lah. Siap. Terus ini Pak, kan nanti nggak boleh lagi pasang-pasang bendera di taman. Ya. Baiknya caranya gimana? Caranya nanti di sepanjang jalan ini dikasih tihang, dilubangin. Oh iya. Kasih pipa set sesuai ukuran bambu. Nanti kalau ada acara tinggal pasang, selesai acara cabut. Ya, gitu. Ayo bro, siap waing beri uang saku kabeh. Beres. Mas. Berapa orang pasukan Mas? 15. Boleh, Mas. Iya, sama ya. Hah? Kumaha? Iya lain itu aja nu beres. 15. 200 ribuan. Siap. Oh, siap. Makasih. Ayo. Kelebihan Bandung itu dibanding kota lain di Indonesia adalah satu, pohonnya masih banyak. Itu dia. 2, ruang terbuka hijaunya masih cukup. 3, udaranya sejuk. Itu kelebihan Bandung.
Enak ya, seger di Bandung. Kelemahannya Tinggal apa? berapa hari gitu. Sungainya masih kotor, penduduknya sangat padat, transportasi publiknya belum tertata dengan baik. Bongkarin Dibongkar aja. Sur Abdi mending kena dibongkar supaya lebih luas. Mohon, Saur Abdi. Dulu Pak, karena ini udah masuk aset juga Pak. Kan? Masuk aset pas ininya, bangunannya. Yang kan dihapusnya bisa setelah dibongkar. Siap. Setelah dibongkar, Siap. Nanti saya koordinasi dengan DKAD. nanti kayak itu lagi Bu, kelamaan kayak Cihamplas. Iya. Siap Pak, siap. Paling sekalian Bener-bener ditata Bandung sama KDM ya. Wali kota ngapain aja sih gue mah ya? Ngurusin kucing kali ya. Kucingnya itu piaraannya ikut festival ya. Sumpah, ini sih belak-belakan banget. Deddy Mulyadi sindir keras pejabat seluruh Indonesia. Aduh, saya itu sebenarnya salah ini bersikap jadi gubernur tuh. Mengambil jalur yang sulit. Rumit pengen orang Jawa Barat sekolah. Rumit Pak. Rumit lagi apa lagi? Rumit Jawa Barat pengen jalannya terkoneksi. Rumit Pak. Karena duitnya kan terbatas, harus didorong lagi 400 jadi 4 triliun. Rumit lihat rumah-rumah roboh nggak bisa. Rumit lihat Sukajadi kumuh, rumit bereskan ku aing mah pas ya aing. Padahal saya tuh jadi gubernur teduh aing teh duda gubernur tiap hari. Kita pendidikan bikin seminar ya di hotel. Kepala sekolah kumpul, nanti dianggarkan, pulangnya kasih transport, saya pidato. Ngeunaheun aing. Pidato ongkoh menang honor ongkoh dikeprokan ongkoh. Dah. Ayo kita sekarang lagi bikin acara lagi. Oke, sekarang para kepala dinas di Jawa Barat kita studi banding pendidikan yang sukses mana? Finlandia. Kita pergi ke Finlandia. Waduh, anjing mangkat aing ke Finlandia. Ngeunaheun beureun aing teh. Yang gitu-gitu kan tinggal di Karang. Di Karang. Saya teh pan mantan DPR RI orang teh nyahoan gitu. Ngeunaheun kepala sekolah seneng. Tahun depan ke Bali, Bu. Dibongkar anjir. Bener kata dia, saya ini dilema jadi gubernur. Karena kan banyak gubernur-gubernur lain kan tadi banding apalah gitu, kerja juga formal-formal aja gitu kan. Iya kan? Nah, Jakarta setiap tahun luar negeri terus itu. Ya? Suka merhatiin konten gua nggak? Gua mau gue bahas aja, biarin aja ya. Memang kenyataannya ke luar negeri kan. Tahun kemarin ke luar negeri, Malaysia, Amerika kalau nggak salah itu. Yang gue lihat videonya. Kalau gue ngomong tuh berdasarkan apa yang gue lihat gitu. Lalu di 2006 ada 5 negara, ya Bang Rano Karno juga akan ngomong. Terus juga ada videonya juga di akun sosial media dianya. KDM juga kalau mau gampang berangkat. Bahkan sekelas Kaltim aja itu ke Maroko, Kaltim. Padahal banyak jalan yang rusak gitu. Ya ampun dah gitu. KDM doang. Bahkan dikasih bonus jalan-jalan ke luar negeri dari sebuah penghargaan aja nggak diambil, suruh stafnya. Makanya KDM di sini ngomong belak-belakan. Saya kalau mau cari duit gampang. Belum lagi tambang di Jawa Barat kan banyak saber-gabreg. Main-main aja ke bos tambang. Kelar masalah gitu ya. Lanjut ah. Bring kepala sekolah tenang, edon cek ngeunaheun gubernur ieu mah euy ulin wae piknik. Sakola rarugru murid teu katarima mungkin saeutik jalan barutut paduli teuing. Saya tidak ngambil itu. Saya ngambil jalur yang rumit, dicarekan ke urang puncak aing. Lain bapak aing, bapak sia eta mah. Tong dipilih dari tahun hareup paduli teuing. Pemikiran aing tahun hareup mah. Aing mikiran tahun isukan ge can kapikiran komo 5 tahun ka hareup. Tadi pilih ku siaga aing mah kawin deui duit boga. No muncul lagi tokoh. Ini Deddy Mulyadi belum sampai tingkat 7 dalam Sunda Rahayunya levelnya. Belum diakui sebagai tokoh. Harus saya assessment dulu, harus ngirim kuesioner. Aduh, boro-boro aing mah capek kurang kuesioner segala lah. Bismillah cara nulis aing mah. Gaweana ge lempang. Udah. Tapi ingat, makin kita banyak ide, kita akan makin banyak salah. Jadi paling enak itu adalah jadi pemimpin jangan terlalu banyak gagasan dan inisiatif. Santai saja dari acara ke acara, dari gunting pita ke gunting pita. Lamun eueuh proyek nu kudu digunting, gunting we ceuli sorangan. Yang nggak ngerti maaf ya, tapi kalau yang ngerti asli pedes banget sindirannya nih. Ini nyindir telak seluruh pejabat gubernur.
jadi pemimpin yang selalu banyak gagasan itu harus siap dengan kata salah. Karena setiap gagasan itu pasti kan pro kontra gitu ya. Selalu dengan gagasan-gagasan gitu. Jadi harus siap dengan kata salah gitu ya. Benernya aja kadang salahin, apalagi salahnya gitu. Terus bagaimana yang enak? Yang enak tuh jadi pemimpin, kata dia, adalah pemimpin yang santai-santai saja. Nggak usah terlalu banyak gagasan, nggak usah terlalu banyak ide-ide gitu. Kerja-kerja aja. Liburan ke luar negeri, terus pulang liburan, umroh. Wow, kapan lagi? Aman ya kan, ngomong umroh nggak apa-apa ya kan gitu. Ditinggal-tinggal terus itu warganya itu. Nanti kan, saya serahkan ke wakil saya kan gitu. Aduh, kan bisa kali habis beres sebagai pejabat atau apa gitu, nanti gue marah dari si bapak kalau udah pidato begini. Disenggolin semua di sini habis sama dia, ampun gue. KDM suruh mundur jadi gubernur Jabar oleh Cecep. Emang lo siapa, Cep? Banyak tingkah banget hidup lo, perasaan gue. Tak kuma pemikiran gubernur Ableh dengar tipisan, makanya lamun dia mangges lah mundurlah gubernur Ableh teh gitu kan. Ya memang sudah tidak layak memimpin Jawa Barat. Sudah karena semakin hari semakin jauh Jawa Barat menuju Jawa Barat Paburantak. Jawa Barat menuju Paburantak. Nah itu pandangan dari Mang Cecep. Terima kasih. Aya deui ieu Cecep. Aduh, titah mundur cenah gubernur Jawa Barat Paburantak cenah ge. Justru anu mundurna maneh Cecep. Lamun geus teu betah di Jawa Barat, lempang siap. Pindah Cecep lah, pindah ulah di Jawa Barat. Tapi jangan nyuruh ke Banten, Bang ya. Mohon maaf nih, Bang. Nggak butuh kita orang kayak dia easy. KPK ajukan tambahan 762 miliar, Saroni ajuin RPK RP 5T. Jadi Bapak cuma ngajuin 762 nih ya? Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat. Tapi saran saya Pak, saran nih, Siap. Karena Pak Presiden udah ngomong Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa aja dikasih. Pak, ajuin 5T Pak. Maksud lo apa? Tanggung Pak. Iya. Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, kita videonya kita buka terus nanti supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan kejaksaan nanti anggarannya. Nggak apa-apa, KPK dikasih 5T, tapi yang ngasih lu. Kadang-kadang Saroni nih. Si Roni kenapa jadi DPR lagi? Maksud si Saroni mancing atau apa? Mancing udah. Nampakkan Roy Suryo usai ditangkap pegang rompi oranye sambil jinjing es teh. Mas Roy gimana kondisinya Mas? Mas Roy, bacotnya keluar Mas Roy. Gimana Mas akhirnya ditahan nih Mas? Nikmat gak Mas Roy? Gak, maksud gue kenapa bajunya gak dipakai nih coy? Gak terima gue. Kayak lu gaya banget dipakai itu baju. Enak banget lu, pengen dipatok ular lu. Mas Roy gimana kondisinya Mas? Sosok lemes lagi lu. Mas Roy gimana Mas akhirnya ditahan nih Mas? Mas Roy. Kompak Roy Suryo dan dokter Tifa jalani pemeriksaan di rumah sakit. Polri langsung teriak siap. Hah? Kok pemeriksaannya di rumah sakit? Maksudnya alasannya sakit gitu? Mas Roy. Mas Roy, gimana kabarnya kondisinya Mas Roy? Mas Roy. Orang begini aja pakai masker. Mas Roy semoga betah di sana ya. Alhamdulillah ya Allah, semoga tidak ada kegaduhan lagi. Iya, gue ruwet gue ngedengerin. Selamat menempuh hidup baru Mas Roy dan Mbak Tifa, semoga jadi keluarga Samawa. Maaf kok aku lega ya. Sama. Semoga betah. MBG Mas Buanser ganteng, apalagi sih? MBG Mas Buanser ganteng.
Astaga. Buah apa yang paling manis? Buah senang. Tambahkan aja My Little Barret hitam. Izin. No comment lah. Oke guys, itu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada salah pada saya membuat konten ini VDW. Jangan lupa kalian follow akun Tutorial videonya gue. Thank you so much. Yang udah dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.